Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Berna mengaku ikut terapi emosi. Paula terancam gagal dapat hak asuh anak karena diduga ada mental illness. Kesabaran Paula Verhoeven untuk puasa bicara terkait kisruh rumah tangganya yang diwarnai tudingan miring perselingkuhan yang dilontarkan sang suami Baim Wong terhadap dirinya perlahan seperti mulai habis. Ya, setelah sempat angkat bicara untuk kali pertama selepas sidang, akhir pekan kemarin lewat laman sosial medianya, model papan atas itu kembali bersuara terkait tudingan perselingkuhan yang menyasarnya. Dalam video singkatnya yang viral itu, Paula dengan nada sendu menahan tangis, meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, sekaligus membantah tudingan menyakitkan pengkhianatan cinta yang dilontarkan Baim terhadapnya. Ibu dua anak ini juga memohon doa agar bisa melewati fitnah tersebut. Ekspresi hingga bahasa tubuh kesedihan Paula saat klarifikasi pun membuat Kirdi, pakar mikro ekspresi buka suara. Lalu apa arti ekspresi Paula saat membantah dirinya berkhianat cinta? Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Buat saya ekspresi Paula itu sebagian besar adalah ekspresi sedih yang ditahan dan ketidaksukaan, contempt ya, contempt itu apa ya, sinis, muak gitu ya, ketidaksukaan, itu yang teramat sangat gitu, tapi ditahan di dalam gitu. Ketika menggerakkan di sini dan kemudian tarikan sini agak bawah itu muncul tapi tipis gitu ya. Dia sangat terganggu, bukan cukup terganggu, sangat terganggu dengan isu yang dihembuskan dari pihaknya Baim. Dan sekarang yang seperti saya bilang, dua-duanya bisa benar nih ya. Sekarang mana yang lebih benar daripada yang lain, itu yang kemudian pengadilan yang memutuskan. Bantahan kubu seterunya itu sontak membuat Baim Wong melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid memberikan tanggapannya. Menurut Fahmi, Baim hanya tertawa melihat video klarifikasi istrinya itu. Ditambahkannya bantahan yang dilontarkan Paula terkait gugatan cerai yang dilakukan Baim serta alasan yang mendasarinya seyogyanya merupakan hal yang sah-sah saja. Bahkan, hak Paula juga untuk melaporkan hal ini ke polisi jika merasa alasan yang termaksud dalam gugatan cerai itu dianggap tidak benar. Meski begitu, Fahmi menegaskan jika alasan gugatan cerai yang disampaikan kliennya dalam berkas gugatan itu justru didukung oleh bukti-bukti dan juga keterangan saksi yang sangat kuat yang kesemuanya pasti akan terungkap di persidangan nanti.
Lantas, benarkah kubu Baim juga memiliki kartu as lainnya di luar bukti dugaan perselingkuhan, yaitu bukti-bukti jika Paula ternyata pernah memiliki mental illness yang bisa menggugurkannya untuk mendapatkan hak asuh anak? Dan benarkah juga jika selama ini Keanu dan Kenzo memang lebih nyaman tinggal bersama Baim? Mengapa Paula sampai tak mengangkat video call dari Baim padahal Kenzo kangen dengan mamanya? Mengapa Baim kini hanya menulis nama Paula dan bukan mama atau istri? Di dalam gugatan, membantah, menggugat balik pun boleh. Paham ya? Jadi kalau orang digugat, terus dia bilang, tidak benar kamu semua, kamu pembohong, boleh. Artinya, silakan mau ngomong apa saja. Yang punya bukti saya, yang punya saksi saya, yang akan menghadirkan saya. Seorang istri keluar dari rumah wajib izin dari suaminya. Bagi saya yang tahu proses hukum, saya hanya ketawa kalau orang membantah-bantah gitu. Boleh kok. Bantah boleh, gugat balik. Jangan bantah, gugat balik misalnya. Boleh. Nggak ada itu yang dilarang apa, itu mustahil lah. Baim tidak mungkin tipe seperti itu. Dia memberikan akses kok. Adik, kita sebagai keluarga support aja, udah itu aja. Tidak ada asap jika tidak ada api. Dugaan mental illness yang diidap Paula justru hadir lewat curhat Paula beberapa waktu yang lalu yang mengaku tidak mudah dalam mengelola emosinya, utamanya saat menjalani rumah tangga bersama Baim yang mempersuntingnya pada bulan November tahun 2018 lalu. Hal itu terkait perbedaan pandangan dalam hal pola pengasuhan anak serta gaya hidup yang berbeda. Karena itu untuk bisa menjadi seorang ibu dan istri yang baik, Paula sampai harus mengikuti program terapi mental untuk mengontrol emosinya agar tidak kelepasan menumpahkan emosinya, utamanya di depan kedua buah hatinya, yaitu Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong. Lantas, apa pandangan psikolog terkait terapi mental yang pernah dijalani Paula Verhoeven? Benarkah hal ini bisa memperkecil peluang Paula untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya? Lantas apa kata Tengku Zaki yang dulu merupakan mak comblang yang pertama kali mengenalkan Baim pada Paula bahkan jadi panitia di pernikahannya? Benarkah Tengku Zaki sangat menyayangkan keputusan Baim? Aku tuh sampai belajar loh. Aku Iya. sampai namanya ALT, ada dulu ALT. Aku tuh belajar. Karena aku ngerasa aku nggak bisa menguasai emosi aku gitu dengan anaknya dua itu kan. Belum kita drama sama suami zaman dulu, tapi akhirnya karena semuanya belajar, terus juga ke agama juga gitu kan. Akhirnya di situ kita ya udah bisa memilah-pilah, walaupun pasti kita namanya manusia ya, adalah khilafnya, misalnya kelepasan sama anak, tapi habis itu maaf ya kak gitu kan, jadi pasti ada lah gitu ya, tapi lebih termanage lah sekarang dibanding dulu. Yang memperkenalkan untuk pertama kali antara Baim dan Paula. Sempat kaget dengan ceritanya. Iya, saya tahunya dari narasumbernya atau dianya langsung ya, bukan lihat dari berita. Ya pasti mas, sedih, nggak nyangka, kaget gitu, lebih kayak ke shock mungkin ya, lebih shock karena di luar dugaan juga. Rujuk belum tentu jalan yang terbaik, berpisah juga belum tentu jalan yang terbaik sebenarnya ya. Jadi ya kita lihat aja, karena mereka yang tahu mana yang paling baik. Biasanya orang-orang yang mengikuti terapi emosi ini adalah orang-orang yang mereka kesulitan sekali untuk bisa mengenali emosi dan mengelolanya. Jadi kalau misalkan marah mungkin, sangat luar biasa marahnya. Kalau sampai masuk kategori penyakit mental, mungkin itu harus ada proses assessment lebih lanjut ya. Pada saat seorang tidak bisa mengelola emosi dengan baik, padahal salah satu kunci untuk bisa sukses dalam berkehidupan itu adalah bagaimana seorang memiliki kecerdasan emosi gitu ya. Di
luar terapi mental yang pernah dijalaninya, diam-diam Paula ternyata kerap curhat terkait kehidupan pribadi dan masalah rumah tangganya dengan salah satu sahabatnya, yakni Shireen Sungkar. Namun sayangnya Shireen enggan membongkar lebih dalam topik curhat Paula kepadanya. Shireen hanya memastikan jika tudingan sahabatnya itu telah berkhianat adalah hal yang tidak benar. Lantas seperti apa kondisi Paula menyikapi gonjang-ganjing rumah tangga, tudingan selingkuh, serta terapi mental yang kini menyasarnya? Dan seperti apa pula support Dhini Aminarti yang suaminya Dimas Seto sempat ikut terseret? Paula kuat kok, dia lagi Masya Allah banget. Masya Allah maksudnya kayak selalu apa ya, kalau di telepon tuh Alhamdulillah aku punya Allah, kayak dia kuat Mbak, jadi insya Allah dia dikuatin sama keadaannya sendiri. Pekerja keras, ibu yang sangat Masya Allah buat anak-anaknya. Pokoknya dia menurut aku dengan segala kebodohan aku dia baik banget sih, anaknya lempeng aja gitu, lempeng. Setahu saya nggak ada Mbak, tapi biar dianya yang menjawab. Ya pasti tau lah, yang pasti terserah orang mau ngomong apa. Karena aku lebih percaya sama suami aku. Ya, makasih ya. Aku nggak terganggu sama suami aku, sama aku baik-baik aja. Masalah selingkuh aku jamin itu tidak terjadi. Dia itu sangat mencintai Baim dari dulu gitu. Jadi aku tahu banget dia bucin parah. Peluru yang terus ditembakkan ke arah kliennya termasuk tudingan pernah memiliki gangguan mental membuat kubu Paula tidak tinggal diam. Lewat kuasa hukumnya, kubu Paula hanya meminta pihak-pihak yang mendalilkan semua itu agar bisa membuktikan di persidangan. Lantas apa kata pakar hukum terkait kemungkinan hak Paula akan gugur secara hukum dalam mendapatkan hak asuh anak lantaran gangguan mental yang pernah diidapnya? Lantas seperti apa pertemuan berikutnya antara Paula dengan Baim yang akan kembali dipertemukan dalam sidang perceraiannya siang nanti? Terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang betul. Tidak ada yang betul. Itu tidak, biar itu dibuktikan di pengadilan. Saya tidak mau menyatakan itu kita akan buktikan di pengadilan. Siapa yang mendalilkan yang sudah. Kita tidak membahas apa-apa kecuali apa yang terbaik buat anak-anak itu apa. Nah, nanti usulannya hari Senin. Jam 1 siang, Baim insya Allah hadir lagi di sini. Di bawah 12 tahun, menurut undang-undang, itu harus ikut ibunya. Kecuali ibunya misalnya dikategorikan, katakanlah berzina dengan orang lain pada perkawinannya. Kemudian ada dugaan, tanda kutip, kejiwaan misalnya. Kalau itu tidak ada, berarti otomatis ikut ibunya. Kalau itu ada, harus dibuktikan lagi. Kalau memang ternyata dalam kejiwaan berarti harus ada surat keterangan dari dokter yang mengerti ilmu jiwa tersebut. Berarti dokter spesialis kejiwaan. Saya di kesempatan kali ini cuma mohon doanya semoga semua berjalan lancar dan semua berjalan yang terbaik.